Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dan hari selanjutnya, dan tetap harus rajin belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bilangan bulat. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan yaitu dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, menjelaskan urutan pada bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, menyebutkan sifat-sifat operasi bilangan bulat, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat, menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita awali dengan pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan caca. Nah, bilangan bulat negatif itu bilangan yang bernilai negatif. Nah, apa itu bilangan caca? Bilangan caca ini terdiri dari bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Dan bilangan nol yang terdiri dari angka 0. Nah, bilangan asli ini juga terdiri dari bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan ganjil. Bilangan genap ini terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan ganjil yaitu bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari diagram yang sudah disajikan tadi, nah, bilangan asli terbentuk dari bilangan apa? Bilangan caca terbentuk dari bilangan apa saja? Maka bilangan bulat terbentuk dari bilangan apa? Nah, silakan kalian isi di lembar kerja yang sudah disediakan ya. Maka kita dapat ambil kesimpulan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan caca. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan Z. Membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita representasikan pada garis bilangan. Nah, garis bilangan ini memiliki angka yang 3 warna. Nah, ini adalah angka 0 yang disebut dengan bilangan 0. Angka yang berwarna biru ini disebut dengan bilangan bulat positif. Dan angka yang berwarna merah ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Dari garis bilangan ini, jika pada membandingkan bilangan bulat semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin apa? Kita lihat di sini, yang semakin ke kanan dimulai dari angka 1 sampai seterusnya angka 9. Maka nilainya ini akan semakin apa nih? Jika pada garis bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin, nah, semakin ke kiri ini nilainya kebalikan dari yang semakin ke kanan tadi. Nah, silakan kalian jawab pada lembar kerja yang disediakan ya. Untuk lebih memahami membandingkan bilangan bulat ini, isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari
jika diketahui A, B, atau C mewakili satu angka positif pada bilangan bulat berikut. Disajikan di sini yang pertama ada bilangan 4 berbanding dengan bilangan 9. Dilihat dari garis bilangan ini, apakah bilangan 4 ini terletak lebih kiri atau lebih kanan dari bilangan 9. Bilangan yang selanjutnya ada 7 berbanding dengan 3. Sesuai dari garis bilangan, apakah ini menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari? Selanjutnya ada 15 berbanding 26. Selanjutnya ada bilangan 16A berbanding dengan 3A. Nah, manakah yang lebih besar? 16A ini tersusun dari 3 angka, sedangkan 3A tersusun dari 2 angka. Nah, manakah yang lebih besar? Selanjutnya ada bilangan ABC 7 berbanding dengan 8A7. Silakan kalian isi apakah menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari. Selanjutnya ada bilangan 584A berbanding dengan 345AB. Nah, bilangan 584A ini tersusun atas 4 angka. Sedangkan bilangan 345AB tersusun atas 5 angka. Nah, apakah menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari? Kita lihat pada kelompok perbandingan bilangan ini, yaitu perbandingan antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Kelompok perbandingan bilangan selanjutnya yaitu ada bilangan negatif 5 berbanding dengan negatif 2. Dari garis bilangan, untuk memudahkannya, apakah bilangan negatif 5 ini terletak lebih kiri atau lebih kanan dari bilangan negatif 2? Bilangan yang selanjutnya yaitu ada negatif 4 berbanding dengan negatif 9. Nah, untuk memudahkannya, apakah menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari dengan menggunakan garis bilangan? Selanjutnya ada bilangan negatif 18 berbanding dengan bilangan negatif 30. Selanjutnya ada negatif 5AB berbanding dengan bilangan negatif 45. Nah, negatif 5AB ini tersusun dari 3 angka, sedangkan negatif 45 tersusun dari 2 angka. Namun di sini adalah bilangan negatif. Apakah bilangan negatif 5AB ini terletak lebih kiri atau lebih kanan dari bilangan negatif 45? Jadi menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari, silakan kalian isi pada lembar kerja yang disediakan. Selanjutnya ada bilangan negatif 8A berbanding dengan bilangan negatif 12A. Nah, selanjutnya ada negatif 583AB berbanding dengan negatif 257AB. Nah, bilangan negatif 583AB ini tersusun atas 5 angka, sedangkan bilangan negatif 257AB ini juga tersusun atas 5 angka. Namun dilihat dari angka penyusun pertamanya dari bilangan tersebut. Nah, bilangan yang pertama, angka penyusunnya yang pertama yaitu angka negatif 5. Bilangan yang kedua, angka penyusun pertamanya yaitu negatif 2. Nah, silakan kalian lihat pada garis bilangan, apakah bilangan negatif 583AB ini
terletak lebih kiri atau lebih kanan dari bilangan negatif 257 AB. Kita lihat bahwa perbandingan kelompok antara dua bilangan bulat ini yaitu perbandingan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada kelompok perbandingan bilangan bulat lagi. Nah, antara bilangan negatif 27 berbanding dengan 13. Untuk memudahkan, menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari. Nah, kita gunakan garis bilangan. Apakah bilangan 27 ini terletak lebih kiri atau lebih kanan dari bilangan 13? Selanjutnya ada 37 berbanding dengan negatif 56. Selanjutnya ada negatif 427 berbanding dengan 68. Selanjutnya ada bilangan 5712 berbanding dengan bilangan negatif 783.456. Nah, apakah ini menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari? Selanjutnya ada bilangan 935 berbanding dengan negatif 156 ABC. Selanjutnya ada bilangan negatif 67 ABC berbanding dengan bilangan 2.678.396. Nah, apakah menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari? Nah, silakan kalian isi perbandingan bilangan bulat ini pada lembar kerja yang disediakan. Nah, setelah selesai kalian mengisi perbandingan bilangan bulat, silakan kalian perhatikan lagi pada video ini. Nah, sudah kalian isi pada lembar kerja yang disediakan membandingkan bilangan bulat tadi. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa bilangan positif berbanding dengan bilangan positif itu yaitu bilangan bulat yang lebih besar adalah bilangan yang tersusun lebih dari satu angka. Jika bilangan negatif berbanding dengan bilangan negatif, maka bilangan bulat yang lebih besar adalah bilangan yang tersusun dengan angka lebih sedikit dari bilangan lainnya. Nah, jika bilangan positif banding dengan bilangan negatif, yaitu bilangan bulat positif ini selalu lebih besar dari bilangan negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Apa saja operasi hitung pada bilangan bulat? Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat ini memiliki sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Ada sifat tertutup. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, kalian buktikan apakah 18 ditambah 39 menghasilkan bilangan bulat juga. Kemudian ada sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, apakah memiliki sifat komutatif? 26 ditambah 15, nah sama dengan, kalian buktikan sendiri. Selanjutnya ada sifat asosiatif. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Apakah memiliki sifat asosiatif? Yaitu 12 ditambah buka kurung
4 ditambah 16 tutup kurung. Silakan kalian buktikan. Selanjutnya inverse penjumlahan. 15 ditambah titik-titik sama dengan 0. Dan negatif 39 ditambah titik-titik sama dengan 0. Jadi inverse dari 15 adalah, dan inverse dari negatif 39 adalah, nah, silakan isi mengapa 15 ditambah titik-titik menghasilkan 0. Hasil dari titik-titik tersebut adalah merupakan inverse dari bilangan penjumlahan. Selanjutnya ada unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. 37 ditambah titik-titik sama dengan 37. Nah, bilangan apa yang menghasilkan 37? Jadi, unsur identitas pada penjumlahan yaitu berapa. Unsur identitas tersebut merupakan angka yang menjadi penjumlah dari 37 itu bisa menghasilkan 37. Silakan kalian buktikan pada lembar kerja yang disediakan. Setelah kalian mengisi sifat penjumlahan pada bilangan bulat ini, silakan kalian perhatikan lagi video ini. Sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Apakah memiliki sifat tertutup? Apakah memiliki sifat komutatif? Dan sifat asosiatif juga berlaku. Inverse penjumlahannya juga ada, dan unsur identitas penjumlahan yaitu 0. Kita bahas pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat merupakan penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan bulat negatif yang dinotasikan dengan A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A di sini sebagai bilangan bulat dan bilangan bulat negatifnya yaitu negatif B. Bagaimana jika dengan pengurangan bilangan bulat yang dikurang dengan bilangan negatif, seperti A dikurang negatif B? Nah, maka menghasilkan A ditambah B. Mengapa demikian? Nah, pengurangan bilangan bulat dengan bilangan bulat negatif itu sama halnya dengan menjumlahkan bilangan dengan lawan dari pengurangnya. A di situ sebagai bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat negatif menjadi A ditambah dengan B. B itu merupakan lawan dari negatif B. Nah, apa saja sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat tertutup? Tertutup ini, bilangan bulat dikurang bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Apakah pengurangan ini berlaku sifat tertutup? Jika 35 dikurang 17 sama dengan berapa? Apakah menghasilkan bilangan bulat? Nah, silakan kalian buktikan. Untuk sifat komutatif yaitu A dikurang B sama dengan B dikurang A. 16 dikurang 35 sama dengan berapa? Kalian buktikan apakah menghasilkan bilangan yang sama atau tidak pada pengurangan bilangan bulat ini. Selanjutnya untuk sifat asosiatif, A dikurang buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikurang B tutup kurung dikurang C. Nah, buktikan bahwa
38 dikurang buka kurung 14 dikurang 6 tutup kurung sama dengan titik-titik. Nah, silakan kalian buktikan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat ini pada lembar kerja yang disediakan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kesimpulan dari sifat-sifat pengurangan bilangan bulat ini, kalian perhatikan kembali video ini. Jadi, sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat apakah memiliki sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat yaitu tertutup, tidak komutatif, dan tidak asosiatif. Kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Tentukan hasil dari negatif 5 ditambah 3 dikurang negatif 4. Kita gunakan garis bilangan. Awal mula kita posisikan badan di angka 0 dan selalu menghadap ke kanan. Yang pertama negatif 5, yaitu nilai negatif berarti mundur sebanyak 5 langkah. Selanjutnya ditambah 3 artinya lanjutkan maju ke depan sebanyak 3 langkah. Kemudian dikurang negatif 4, artinya posisi badan berbalik dan mundur sebanyak 4 langkah. Sehingga berhenti di posisi angka 2 pada garis bilangan. Jadi, hasil dari negatif 5 ditambah 3 dikurang negatif 4 adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas perkalian bilangan bulat. Ini memiliki syarat-syarat operasi perkalian pada bilangan bulat. Sini disajikan bahwa yang pertama 13 dikali 6 sama dengan 78. Yang kedua negatif 25 dikali 5 sama dengan negatif 125. Yang ketiga 18 dikali negatif 4 sama dengan negatif 72. Dan yang keempat negatif 26 dikali dengan negatif 6 sama dengan 156. Dan yang kelima 65 dikali 0 sama dengan 0. Yang keenam 0 dikali 78 sama dengan 0. Dari hasil operasi perkalian yang disajikan ini, kita dapat mencari syarat dari perkalian bilangan bulat. Nah, silakan kalian cari syarat dari perkalian tersebut pada lembar kerja yang disediakan. Nah, dengan mencocokkan apakah bilangan positif dikali bilangan positif itu menghasilkan bilangan apa. Silakan kalian lihat pada lembar kerjanya. Nah, setelah kalian mengisi lembar kerja tersebut, silakan kembali perhatikan video ini. Kalian sudah menemukan syarat-syarat dari perkalian bilangan bulat. Kalian temukan di situ bahwa ada bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif. Mengapa bisa demikian? Dalam perkalian bilangan bulat ada sifat negasi perkalian, yaitu negatif 1 dikali suatu bilangan yang bukan 0 hasilnya sama dengan inverse penjumlahan dari bilangan itu sendiri. Yang kita ketahui bahwa inverse penjumlahan yaitu
A ditambah dengan negatif A sama dengan 0. Jadi inverse penjumlahan dari bilangan A itu sama dengan negatif A, dan inverse penjumlahan bilangan negatif A sama dengan A. Berdasarkan sifat negasi perkalian, bahwa negatif 1 dikali dengan suatu bilangan yang bukan 0, yaitu dimisalkan dengan A, hasilnya sama dengan inverse penjumlahan dari bilangan itu sendiri, yaitu negatif A. Karena inverse dari bilangan A itu adalah negatif A. Berlaku juga pada negatif 1 dikali dengan negatif A sama dengan A. Karena inverse penjumlahan dari negatif A sama dengan A, maka syarat dari perkalian bilangan bulat yaitu bilangan negatif dikali dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Nah, berlaku juga dengan bilangan positif dikali dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Dan tentunya juga berlaku bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Kita akan bahas pembagian bilangan bulat. Perhatikan bentuk perkalian 25 dikali 5 sama dengan 125. Dapat dibentuk menjadi pembagian yaitu 125 dibagi dengan 25 sama dengan 5, dan 125 dibagi 5 sama dengan 25. Perhatikan hasil operasi perkalian berikut dan ubahlah menjadi operasi pembagian. Yang pertama ada 32 dikali 8 sama dengan 256. Akan menjadi 256 dibagi berapa yang menghasilkan 8. Dan titik-titik dibagi 8 sama dengan 32. Nah, silakan kalian isi bagian kosong tersebut pada lembar kerja yang disediakan ya. Yang kedua, ada negatif 24 dikali 6 sama dengan negatif 144. Bilangan apa dibagi dengan bilangan apa yang sesuai dengan perkalian tadi menghasilkan bilangan 6. Dan negatif 144 dibagi berapa menghasilkan negatif 24. Yang ketiga, 18 dikali negatif 4 sama dengan negatif 72. Titik-titik dibagi 18 sama dengan negatif 4, dan negatif 72 dibagi berapa yang menghasilkan 18. Yang keempat yaitu ada negatif 22 dikali dengan negatif 6 sama dengan 132, akan menjadi 132 dibagi berapa yang menghasilkan negatif 6, dan 132 dibagi negatif 6 menghasilkan bilangan apa? Carilah syarat pembagian bilangan bulat tersebut. Nah, lihat lagi pada lembar kerja. Silakan kalian cari syarat pembagian bilangan bulat tersebut. Setelah selesai, kalian kembali memperhatikan video ini. Pembagian 0 pada bilangan bulat. 0 dibagi A sama dengan 0. Tetapi A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, misalnya 0 dibagi 38 sama dengan 0. Nah, ini kan 0 per 38 sama dengan 0. Artinya 0 sama dengan 38 dikali 0, bahwa 0 dibagi dengan bilangan apapun menghasilkan 0. Nah, jika 59 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Misalnya 59 per 0 sama dengan 0. Artinya 59 ini
tidak sama dengan 0 dikali 0. Maka suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Kita lihat apa saja sifat perkalian bilangan bulat. Nah, kalian buktikan apakah memiliki sifat tertutup, yaitu bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. 12 dikali 9 sama dengan berapa? Apakah menghasilkan bilangan bulat? Sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. 23 dikali negatif 15. Nah, apakah memiliki hasil yang sama? Pada perkalian ini, apakah sifat komutatif berlaku? Sifat asosiatif, A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Nah, silakan kalian buktikan apakah memiliki sifat asosiatif. Dari 8 buka kurung negatif 4 dikali 10 tutup kurung. Silakan kalian buktikan pada lembar kerja yang disediakan. Juga ada sifat distributif, A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C, atau A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C. Silakan kalian buktikan. Negatif 4 dikali 6 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Nah, silakan kalian buktikan apakah memiliki sifat distributif. Unsur identitas pada sifat perkalian, jika 57 dikali titik-titik sama dengan 57. Jadi unsur identitas pada perkalian yaitu, silakan kalian buktikan sifat-sifat perkalian ini pada lembar kerja yang disediakan. Kita bahas sifat pembagian bilangan bulat. Nah, apakah memiliki sifat tertutup, yaitu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat? Nah, coba kalian buktikan pada 18 dibagi 4 sama dengan berapa? Apakah menghasilkan bilangan bulat? Sifat komutatif, A dibagi B sama dengan B dibagi A. Nah, apakah 25 dibagi dengan negatif 5 itu memiliki sifat komutatif? Selanjutnya ada sifat asosiatif, A dibagi buka kurung B dibagi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C. Nah, coba kalian buktikan pada 8 dibagi buka kurung negatif 24 dibagi 6 tutup kurung sama dengan titik-titik. Silakan kalian buktikan. Apa saja sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat? Nah, kalian temukan pada pertanyaan di lembar kerja yang disediakan. Setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kembali lagi kalian memperhatikan video ini. Selanjutnya kita akan membahas operasi hitung campuran. Nah, ada contoh soal di sini. 4 dikali buka kurung 24 dibagi buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung tutup kurung. Nah, bagaimana cara penyelesaian operasi hitung campuran ini? Langkah yang pertama, kita lakukan operasi yang memiliki tanda kurung. Nah, di sini ada tanda kurung 3 ditambah 5. Nah, maka kita dapat hasil perhitungannya 4 dikali 24 dibagi dengan hasil dari 3 ditambah 5 yaitu 8. Nah, selanjutnya pada soal itu sudah dituliskan tanda buka kurung pada 24, maka tanda kurung itu tetap, jadinya 4 dikali buka kurung
24 dibagi 8 tutup kurung. Nah, kita operasikan terlebih dahulu 24 dibagi 8 menghasilkan yaitu sama dengan 4 dikali 3. Nah, berapakah hasil akhirnya? Nah, kalian simpan dulu jawabannya. Kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu 15 dikali 2 dibagi buka kurung 12 dikurang 6 tutup kurung. Lakukan dari yang mempunyai tanda kurung, yaitu 12 dikurang 6. Nah, berarti sama dengan 15 dikali 2 dibagi 6. Mana yang terlebih dahulu kita operasikan, apakah perkalian atau pembagian? Nah, kita lebih dahulukan yang operasi di depan dahulu, yaitu perkalian. Maka kita ambil tanda kurung, yaitu sama dengan buka kurung 15 dikali 2 tutup kurung dibagi dengan 6 sama dengan 30 dibagi 6. Berapakah hasil akhirnya? Nah, kalian temukan jawaban tersebut pada puzzle yang tersedia di lembar kerja. Nah, setelah kalian mencari jawaban tersebut, kalian kembali lagi memperhatikan materi di video ini. Jika mengoperasikan hitung campuran, langkah-langkah yang harus dikerjakan yaitu pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Langkah yang kedua yaitu perkalian atau pembagian yang dikerjakan dari kiri ke kanan. Dan langkah yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan yang dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh soal yang selanjutnya yaitu mengaplikasikan konsep pada soal permasalahan. Ada soal suhu sebongkah es batu adalah negatif 6 derajat Celcius. Setelah 30 menit, suhu es batu tersebut naik menjadi 24 derajat Celcius. Jika kenaikan suhu terjadi setiap 5 menit, maka kenaikan suhu per 5 menit tersebut adalah. Nah, sebelum menjawab soal, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, diketahui suhu awal sama dengan negatif 6 derajat Celcius. Suhu akhir sama dengan 24 derajat Celcius. Lama waktu suhu menaik untuk menjadi 24 derajat Celcius itu selama 30 menit. Nah, waktu kenaikan suhu itu ada setiap 5 menit. Nah, ditanya berapa kenaikan suhu per 5 menit. Kita misalkan terlebih dahulu suhu awal sama dengan A, suhu akhir sama dengan S, lama waktu suhu menaik sama dengan T, waktu kenaikan suhu setiap 5 menit itu U, dan kenaikan suhu setiap 5 menit sama dengan K. Jadi, untuk operasinya yaitu S, ini suhu akhir sama dengan A suhu awal ditambah dengan buka kurung lama waktu suhu menaik seluruhnya dibagi dengan waktu kenaikan setiap 5 menit dikali dengan K, yaitu kenaikan suhu per 5 menit. Nah, kita substitusikan yang sudah diketahui, yaitu 24 sama dengan negatif 6 ditambah buka kurung 30 dibagi 5 tutup kurung dikali K. Maka 24 sama dengan negatif 6 ditambah 6 dikali K. Maka untuk mengoperasikan hitung campuran ini, kita operasikan terlebih dahulu yang perkalian daripada yang penjumlahan. Maka 24 sama dengan negatif 6 ditambah buka kurung 6 dikali K tutup kurung. Nah, selanjutnya negatif 6 ini pindah ruas ke kiri menjadi positif, yaitu 24 ditambah 6 sama dengan 6 dikali K, yaitu 6K. Nah, maka 24 ditambah 6 itu 30 sama dengan 6K. Untuk mencari K, yaitu 30 dibagi dengan 6. K sama dengan 5. Jadi, kenaikan suhu per 5
menit adalah 5 derajat Celcius. Setelah kita mempelajari materi bilangan bulat ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Pada membandingkan bilangan bulat ini, dalam garis bilangan, semakin ke kanan letak dari sebuah bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila letak dari suatu bilangan semakin kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Pada operasi hitung bilangan bulat, sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat yaitu ada sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, inverse penjumlahan, dan unsur identitas yaitu 0. Sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat yaitu tertutup, bukan komutatif, dan bukan asosiatif. Syarat perkalian bilangan bulat yaitu jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan positif. Dan bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Nah, jika suatu bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya yaitu 0. Sifat yang berlaku pada perkalian bilangan bulat yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, unsur identitasnya yaitu 1. Syarat pembagian bilangan bulat yaitu sama seperti pada operasi perkalian. Nah, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, menghasilkan bilangan positif. Jika bilangan positif dibagi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan negatif juga. Dan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, jika 0 dibagi dengan sebuah bilangan itu menghasilkan 0. Tetapi jika sebuah bilangan dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Sifat yang berlaku pada pembagian bilangan bulat yaitu tidak tertutup, tidak komutatif, dan tidak asosiatif. Kita sudah ambil kesimpulan dari materi yang kita pelajari, yaitu materi bilangan bulat. Nah, silakan kalian untuk memahami materi bilangan bulat ini, kerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dan menonton video pembelajaran pada materi bilangan bulat ini. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.